Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pemangkar. Salam. Kali ini edisi pagi hari Jumat 7 Januari 2022. Saya Iwan Gerung dan juga Bang Ipul. Kali ini edisi spesial investigasi menuju Desa Tanjung Kamal, Mangaran, Situbondo. Di samping saya juga hadir Bang Ipul. Monggo dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pemangkar. Salam. Oke, saya ulangi lagi bahwa ini adalah pengaduan yang cukup lama. Siap. Dari warga Sumberkolak, di mana pengaduan ini baru bisa saya tindak lanjuti karena memang klarifikasinya, konfirmasinya itu harus di pagi hari. Betul. Di mana seperti yang saya katakan, pagi hari adalah waktu yang sangat rawan bagi kita karena kita baru tidur. Gitu. Kita baru tidur terus bangun lagi, sehingga memang diperlukan perjuangan yang luar biasa. Dan baru kali ini saya bisa, karena bisa bangun tadi pagi, saya bangun tidur malam, dan kebetulan juga sudah janjian dengan Bang Iwan Gerung. Siap. Janjiannya malam yang 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu gitu loh. Jadi artinya ya ini sebuah resiko memang ya, tapi saya mohon kepengertiannya kepada masyarakat Situbondo yang mengadu kepada GP Sakera, yang kebetulan ketika kita ada waktu untuk konfirmasi kepada sebuah lembaga atau institusi di pagi hari, memang ya harus bersabar hingga kami ada waktu untuk melakukan konfirmasi ini. Jadi investigasi ini berhubungan dengan pengaduan salah seorang warga Sumberkolak, di mana dia memiliki sebidang tanah menurut pengakuannya, yaitu dari orang tuanya di daerah Tanjung Kamal, yang mana hingga saat sekarang tanah ini tidak dikuasai olehnya. Makanya kita mengadakan konfirmasi dulu kepada desa bagaimana status tanah tersebut sekarang. Betul. Kalau toh memang itu masih belum ada ini ya. Iya. Oh ini ya. Ke Desa Tanjung Kamal. Keren juga ini desanya ini. Ya. Keren. Bangunannya juga cukup besar. Nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada masyarakat Situbondo. Prinsipnya adalah GP Sakera hanya ingin mencari sebuah titik kebenaran, agar supaya masyarakat ada sebuah kepastian apakah dia masih memiliki hak, ataukah hak dia dirampas, ataukah itu ada peralihan yang sah. Jadi kita tunggu nanti hasil pengumpulan data-data dan informasi yang bisa saya dapat langsung dari penguasa wilayah di desa, karena kita tidak bisa menggunakan asumsi untuk memberi penilaian kepada sebuah institusi kalau kita tidak melakukan sebuah investigasi. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah ya sholat Jumat ya. Kita sudah keluar ya, sudah selesai, dan saatnya kita memberikan hasil investigasi kita seusai dari Balai Desa Tanjung Kamal, Mangaran, Situbondo. Oke, dipersilakan Bang Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi sudah bisa bertemu dengan Pak Kades dan juga Pak Sekdes. Siap. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pemdes dari Tanjung Kamal. Ya, meskipun tadi ada sedikit insiden, betul ya. Tapi pada garis besarnya adalah pelayanan di Desa Tanjung Kamal cukup baik. Cuman harus ditingkatkan lagi. Namun secara garis besar pelayanannya kepada masyarakat saya juga amati dari tadi, baik yang di depan maupun yang bagian pejabat terasnya lah ya di desa. Ini pelayanannya cukup baik kepada masyarakat. Jadi ini perlu saya apresiasi sebagai lembaga. Agar supaya juga bisa ditiru oleh apa ini namanya desa-desa yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Alhamdulillah juga akhirnya kita mendapatkan data, yang mana data ini data yang terbaca, bukan hanya sekedar sebuah asumsi dan persepsi. Betul. Di mana tanah tersebut itu di buku kitab sucinya lah ya, Ya. di desa, yaitu Karawangan dan letter C, belum berubah. Namun tetap. ya masih tetap. Namun saya tegaskan, dan ini juga pembelajaran untuk masyarakat umum, tidak berubahnya Karawangan atau letter C bukan berarti belum ada berpindahnya tangan atau berpindahnya kepemilikan. Nah, kenapa? Karena masyarakat Indonesia pada umumnya atau mungkin Situbondo pada khususnya ini seringkali enggan. Nah, ini untuk edukasi ya Mas Iwan ya, Bang Iwan ya. Siap. Seringkali enggan untuk melaporkan kepada desa untuk membuat sebuah perubahan. Padahal ini sangat penting gitu loh. Maka kepada masyarakat Situbondo yang dimana entah itu membeli kek, entah itu ahli waris kek atau apapun, apalagi sudah terdaftar, itu juga harus ada pemberitahuan secara resmi dengan membawa bukti-bukti yang ada ke desa. Tujuannya adalah agar desa bisa memberikan perubahan di dalam letter C tentang perpindahan, entah itu dijual sebagian atau keseluruhan, sehingga secara bukti surat masyarakat akan memiliki kekuatan gitu loh. Jadi bukan hanya sertifikat, kembali lagi saya katakan sertifikat itu hanya mendaftarkan tanahnya kepada negara gitu loh. Berarti harus diberitahukan dulu ya. Iya. Ada pemberitahuan lah. Jadi gini Bang Iwan, setiap kita itu melakukan sesuatu itu sebisa mungkin selain saksi itu bukti surat kita perkuat. Siap. Apapun itu gitu loh. Siap. Lah untuk tanah itu memperkuatnya selain dengan akta otentik ya, Ya. dari PPAT dan juga pendaftaran yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional, itu juga desa jangan dilewati. Gitu loh. Sehingga tidak hanya dia memiliki bukti surat di PPAT sebagai apa itu namanya langkah awal untuk pendaftaran dan sertifikat, juga ada bukti surat di desa yaitu perubahan dari letter C, karena itu wewenang dari apa itu namanya perangkat desa. Makanya seringkali terjadi terutama di ahli waris ya, terutama di ahli warisnya itu seringkali dia itu mendapatkan data yang dibaca dari desa. Ya toh. Lah, ketika tidak ada yang melaporkan kepada desa, maka bukan desa yang mencari Bang Iwan. Jadi ya masyarakat sendiri lah yang harus. Masyarakat yang harus proaktif, karena yang butuh itu masyarakat. Betul. Yang memiliki lah, sehingga ketika nanti ada ahli waris yang dia tidak tahu tentang asal usul tanah datang ke desa, maka desa bisa menunjukkan bahwa tanah ini sudah dialihkan pada tahun berapa, berapa meter ya, sebagian atau keseluruhan. Ada bukti surat. Ada bukti surat itu. Tapi ketika tidak ada, maka ahli waris seringkali mengatakan bahwa tanah itu adalah milik nenek moyangnya. Ya. Nah, gitu loh. Padahal itu sudah terjadi sebuah perubahan. Begitu Bang Iwan. Ini saran ya untuk masyarakat yang sudah mendaftarkan tanahnya itu untuk memberitahukan kepada desa agar intinya jangan dilewati lah desa ya. Desa jangan dilewati, gitu loh. Apa mungkin karena kan kebanyakan sungkan atau apa mungkin gimana ya masyarakat itu? Ya pada prinsipnya masyarakat banyak yang juga tidak paham, ya. Fungsi penting dari perubahan di letter C. Mereka hanya paham tentang di pertanahan saja, padahal desa sangat penting Bang Iwan, gitu loh. Yang kedua ya mungkin juga
ya enggan apa ya memberi atau apa, padahal itu adalah sedekah lah gitu loh. Kalau memang yang penting adalah desa tidak melakukan penekanan untuk perubahan tersebut, Bang Iwan. Betul. Gitu Bang Iwan. Nah, untuk kasus ini ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan petunjuk awal terkait dengan pengaduan yang ada. Tinggal nanti tahapan berikutnya yaitu kepada penguasa tanah tersebut. Karena pada faktanya adalah tanah tersebut dikuasai oleh orang lain. Nah, tinggal nanti kita ngadakan penggalian di penguasa tanah tersebut gitulah, agar nanti terjadi perimbangan informasi. Betul. Karena GP Sakera tidak boleh melakukan sebuah tindakan tanpa dia itu harus memiliki banyak bukti ya. Itu Bang Iwan. Ya, agak imbang lah ya. Ya. Nanti punya nona ini gedung kita pusat aja. Iya. Nah, seperti itu. Jadi gini Bang Iwan, banyak masyarakat yang salah kaprah gitu loh, bahwa kalau dia sudah melaporkan ke GP Sakera, maka GP Sakera akan membabi buta untuk membelanya. Enggak. Ya, betul. GP Sakera tetap berada pada koridor awal, bahwa GP Sakera hanya akan membantu itu yang benar saja. Betul. Bukan yang mengadu gitu loh. Ya. Untuk mencari sebuah kebenaran, setidaknya informasi harus didapat lebih daripada satu orang. Ya. Jangan hanya dari pengadu, karena bisa jadi pengadu itu tidak jujur kepada kita. Maka dua-duanya harus kita adakan. Itulah fungsi dan manfaat dari investigasi, klarifikasi. Ya. Oke Bang Iwan, nah ini lanjutnya kemana ini? Kita akan menuju langsung ke pengadu ya. Kebetulan Ya karena sudah ada hasil ya. ada hasil dan Ada hasil, juga maka beliau menunggu ya. menunggu kayaknya. Dia sangat Berharap sekali soalnya. Jadi gitu, kita menuju kepada pengadu sekalian agar kita bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Betul. Begitu Bang Iwan. Oke. Cukup ya? Kayaknya kita cukupkan dulu karena suasana juga sedang Jumatan ini ya. Ya kita nanti di sana aja Jumatan di rumah pengadu aja. Siap. Oke. Itulah hasil investigasi kita untuk mengurusi hak milik tanah. Ya sebelum itu Bang Iwan, Ya. apa manfaat Bang Iwan setelah turun hari ini? Ya bagi saya manfaatnya di sini kita tidak serta merta harus percaya sama orang. Harusnya kita harus turun dulu, kita klarifikasi dulu. Jangan moro-moro kita harus marah lah atau apalah. Kita harus tahu dulu kebenarannya. Seperti itu, Pak. Setidaknya Mas Iwan, Bang Iwan sekarang memiliki ilmu baru. Siap. Lah, itulah yang saya katakan. Kadang-kadang kita ini menilai dalam segi rupiah. Siap, betul. Padahal ilmu itu juga mahal harganya. Ya, Betul. jadi kenapa GP Sakera saya wajibkan atau saya tegaskan bahwa di GP Sakera itu gratis, karena kita di sini belajar. Nah, padahal kalau kita kuliah kita membayar biaya semesteran, SKS dan yang lain-lain. Tapi di kita kan enggak gitu. Betul. Nah, iya toh. Lah, justru enggak itulah sesungguhnya dengan kita menggratiskan itu adalah biaya yang harus kita keluarkan. Siap. Nah, ya. Betul. Jadi biar nanti, karena banyak masyarakat yang berpikir kok GP Sakera bergerak atau berjalan kok tidak ada bayarannya, kayaknya nggak mungkin. Tergantung dari mana kita niat bergeraknya dan Siap. dari mana kita itu tujuan kita bergerak. Ya, betul. Nah, apalagi ini adalah lembaga swadaya masyarakat. Bahasa swadaya itu harus harus ditelaah
Betul, betul. Bahasa betul. swadaya itu adalah kita sudah bisa berbuat. Ya, bisa berdiri sendiri. Iya, namanya swadaya gitu loh. Tapi kalau bukan LSM ya silakan. Nah, tapi kalau LSM ya sudah kuat kita, bensin beli kuat, makan kita beli kuat. Betul nggak ya? Betul. Kopi juga gitu ya. Iya. Karena tidak seluruhnya kan dapat kopi kan kita kan, kayak ini tadi kan tidak dapat kopi kan. Makanya berarti kita harus kuat. Gitu Bang Iwan. Jadi kayak gitu untuk tim pemangkarku yang ada di daerah ya. Percayalah, jangan minta rezeki kepada manusia. Karena rezeki itu miliknya Allah. Jadi lakukan. Insya Allah Allah tidak akan membiarkan makhluknya itu tidak mendapatkan rezeki. Jangan minta kepada pengadu. Kenapa? Karena orang yang datang kepada kita, kepada GP Sagera ini orang yang dalam kondisi sakit. Naif rasanya ketika kita itu orang yang dalam kondisi tertindas, kondisi sakit, terus kita mintai uang ya. Apalagi kita menggunakan dasar yaitu lembaga swadaya masyarakat. Sekali lagi, ini bukan untuk yang lain. Saya hanya mengingatkan kepada GP Sagera saya, anggota saya. Itulah kenapa Bang Ipul, saya sebagai ketum GP Sagera terus mengetuk, terus mengingatkan kalian bahwa kalian adalah GP Sagera. Kalian adalah pejuang amar ma'ruf nahi mungkar dalam barisan pemangkar, bukan bagian penjilat dan pengemis yang lembaga dijadikan sebagai ajak untuk mencari sesuap nasi. Percaya dengan saya, Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Dan percaya pada saya, insya Allah semua apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah ada namanya kata sia-sia. Tetap semangat tim pemangkarku GP Sagera. Bismillah. Semoga kita bisa membahagiakan keluarga kita, guru-guru kita, dan kita bisa membuat Rasulullah tersenyum kepada kita. Dari saya, Bang Ipul, mewakili Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam.